Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan membahas kitab Raudhatul Talibin. Dan di bagian ini kita akan membahas bagian ke-26 dengan judul yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar adalah bab khauf dan turunannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di bab ini Imam Nawawi memulai dengan mengatakan di dalam kitab Raudhatul Talibin ini dengan mengatakan bahwa sedih, tunduk, balas kasih, khusyuk, dan warok sebagai buahnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu khauf, ilmu takut, yaitu menyaksikan sifat-sifat ketuhanan dan kaitannya dengan perbuatan mendekatkan dan menjauhkan, membahagiakan, serta menyengsarakan tanpa perantara maupun sesuatu yang mendahului. Khauf ini ditunjukkan pada diri sendiri dan harus diyakini karena termasuk bagian keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan faedahnya, kata Imam Al-Ghazali, bisa dirasakan oleh mereka yang berpindah dari melihat banyaknya amal menuju ketaatan atau ketenangan dan keamanan dari rekayasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada yang merasa aman dari rekayasa Allah melainkan orang-orang yang merugi. Khauf yang tidak ditunjukkan untuk diri sendiri ada dua macam, kata Imam Al-Ghazali membaginya. Yang pertama adalah takut dicabut nikmatnya. Takut semacam ini mendorong untuk menjadi atau memiliki adab dan melihat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia takut dengan dicabutnya nikmat dari dirinya, itu menandakan bahwa itu adalah bagian dari adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita beradab? Karena kita sadar apabila kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Imam Az-Ghazali, takut terhadap hukuman yang diakibatkan oleh kejahatan. Nah, di bagian ini kadar wajibnya hendaknya takut ini mendorong untuk meninggalkan larangan dan menjadikan perintah Allah itu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hal atau keadaan khauf ini, kata Imam Al-Ghazali juga, ini sebaiknya disertai dengan rintihan, kegelisahan, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kegelisahan hati karena membayangkan sesuatu yang tidak disukai atau lepas darinya jika keduanya adalah hal yang terpuji, hukumnya wajib atau sunnah. Nah, bila merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, maka hukumnya menjadi terlarang atau makruh. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melihat situasi ini, maka Imam Al-Ghazali dengan ilmu yang diberikan Allah kepada beliau mengajarkan kepada kita untuk memahami setiap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan khaufnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita takut akan dicabut
nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut terhadap hukuman dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, maka kalau seperti ini kita akan merasa diri kita itu diawasi, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Imam Ghazali itu mengatakan bahwa hakikat qabd berarti mengetuk hati. Mengetuk hati kadangkala sebabnya diketahui sehingga hukumnya sama dengan kesedihan, dan terkadang tidak diketahui dan menjadi hukuman bagi murid karena gegabah dikala senggang atau basatnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi adalah qabdu itu adalah mampu mengetuk hati kita, yang dimana itu menyebabkan kita mengetahui hukumnya sama dengan kesedihan. Kita sedih dengan apa yang diberikan karena kita takut pada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang gegabah itu menandakan bahwa dia tidak paham hukuman bagi seorang yang gegabah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan kesenggangan, dia tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, maka dia layak menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hakikat dari isfaq. Apa itu isfaq? Isfaq itu adalah bersatu dan seimbang antara khauf dan roja, antara takut dan pengharapan. Nah, antara khauf dan roja ini harus balances, harus balance, harus seimbang. Kenapa? Karena kalau dia memiliki rasa khauf dan rojanya, itu dia akan secara otomatis dia akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan dia akan takut atas apa yang atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan. Dia takut, dan bagi yang mengerjakan itu akan seakan-akan memudahkan dirinya untuk berharap pada Allah bahwa yang diberikan oleh Allah itu adalah bagian yang terbaik, yang dimana harapannya itulah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikat khusyuk itu berarti ketenangan, diamnya hati beserta anggota tubuh. Maka orang yang khusyuk ini adalah orang yang di dalam hatinya itu ada ketenangan. Bukan khusyuk nunduk hampir nabrak jendela sampai nabrak tiang, bukan itu yang dinamakan khusyuk. Khusyuk itu dia sadar dirinya, dia tenangkan dirinya beserta anggota tubuhnya. Tubuhnya tenang, tubuhnya yang dia lakukan itu adalah sebuah ketenangan dari apa yang dia lakukan. Misalnya dia sholat nih, dia tenang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan apa yang harus dilaksanakan. Nah, maka sebab hati menyaksikan sesuatu yang agung. Kenapa dia bisa khusyuk? Karena dia memperhatikan sesuatu yang agung di dalam apa yang dia lakukan itu. Hatinya menyaksikan sesuatu yang agung atau menakutkan secara nyata. Dia takut atas azab Allah. Dia takut atas kekeliruan yang dilakukan, larangan-larangan Allah. Tapi takutnya ini diimplementasikan dalam bentuk pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dia mengerjakan sesuatu yang baik. Nah, dari sini maka kata Imam Al-Ghazali adalah hakikat waro itu adalah menghindari sesuatu karena takut terhadap bahaya yang ditimbulkan olehnya. Orang yang waro itu adalah orang yang sangat tindih menghindari sesuatu yang tadinya halal untuk dirinya. Dia mampu menghindarkan diri untuk tidak berlebihan di dalam hal itu, sehingga dia menjaga dirinya pada posisi yang balance. Nah, itu kata Imam Ghazali bahwa hakikat waro itu adalah menghindari sesuatu karena takut terhadap bahaya yang ditimbulkan dari apa yang dia lakukan. Itulah penjelasan Imam Ghazali. Allah Maha mengetahui, kata Imam Ghazali.
Itulah penjelasan kita terkait dengan bagian ke-26 dari kitab Raudatul Talibin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.